Salam angka kuning. Berjumpa lagi bersama kami DNA Trading. Saya Daud Sagala. Selamat bergabung di channel kami. Buat teman-teman yang selama ini sudah bergabung, terima kasih, dan yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel kami agar bisa memberikan motivasi bagi kami untuk memberikan materi-materi edukasi ke depannya. Dan jangan lupa tanda loncengnya supaya kalau ada video baru kalian bisa langsung terinformasikan. Ya, sebelumnya di kelas A kita sudah bicara tahap permulaan, dan kini kita masuk di kelas B, ya di situ faktor analisa. Ya, yang pasti yang perlu kalian ingat, ya, yang kita ingat bersama itu bahwa candle ini ada informasi yang diberikan dari sifat ataupun karakter maupun bentuknya. Namun informasi itu harus membutuhkan dukungan konfirmasi. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, tergantung posisinya, tergantung pendampingnya. Ya, itu harus kita perhatikan. Jadi jangan nanti kita salah ketika ada konfirmasinya seperti ini, kita langsung take decision untuk posisi open, posisi buy atau sell. Ya, oke, kita masuk ke berikutnya. Ya, kita harapkan edukasi ini bisa menarik dan mudah dipahami, ya, tidak menambah pusing gitu. Jadi harusnya kita investasi itu adalah investasi yang menyenangkan, bukan investasi yang buat pusing. Itu, ya. Jadi dengan adanya materi ini kita harapkan dia investasi yang menyenangkan, ya. Jadi ini edukasinya kita upayakan agar menarik, ya, lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahamin buat kawan-kawan yang baru memulai mencoba untuk berinvestasi di binary option. Oke, kita ada trainingnya, ya, ada trainingnya yang lebih private, ya, ada pendampingan. Itu promonya normalnya harga 2 juta, tapi ini promonya kita buat 1 juta. Kalau kawan-kawan nanti sudah berhasil, ya, yang 1 juta ini kita depositkan. Nanti kalian yang trading kita kawal, kita dampingin, ya, dengan sesuai dengan yang rule yang kita berikan. Nah, pada saat sudah profit 150%, baru yang 1 juta itu dibayarkan ke kita gitu. Jadi tujuannya bagaimana supaya teman-teman itu bisa menjadi trader mandiri gitu. Jadi bukan kita yang trading kan, tidak, ya. Yang trading kan itu tetap teman-teman sekalian, hanya saja kami dampingin gitu. Ya, kami dampingin, diajarin dulu, dilatih dulu, baru hasilnya nanti kita lihat sama-sama gitu. Dan kami optimis pasti kita profit asal kita disiplin dan tidak gampang menyerah. Oke, ya, pembahasan di kelas B ini, ya, kita akan bahas bagaimana apa sih tren itu gitu, ya. Di dalam satu chart itu pasti menggambarkan satu tren, ya. Terus kita akan membahas candle, ya, informasi apa yang diberikan dari setiap candle, kemudian presentasi bodinya seperti, terus kemudian candle-candle yang masuk pada candle rejection itu. Kemudian apa SNR? SNR itu adalah support and resistance. Terus apa itu BO? Bukan BO yang apa itu, ya, yang di dalam hati kalian itu. BO-nya ini BO breakout, artinya menembus, ya, menembus
support di bawah atau menembus resisten di atas ya. Jangan kalian pikir BO yang tanda kutip itu gitu ya. Nah, oke. OP itu apa? OP itu open position. Kemudian ada time frame, kemudian kapan waktunya, time open position ya, kapan kita waktu untuk melakukan open posisi ya. Ini pembahasannya di kelas B ini. Oke ya, secara umum trading dapat diartikan sebagai transaksi jual beli di mana sebuah produk dapat berpindah kepemilikan dengan membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang ditetapkan. Saat ini aktivitas trading lebih identik dengan aktivitas jual beli produk keuangan. Nah, yang kita bicarakan ini kan kita fokusnya ke crypto index ya, IDX ya. Jadi yang kita apakan itu indeksnya gitu ya, bukan uang kriptonya. Jadi materi yang kami berikan di kelas A, kelas B maupun kelas C ini lebih cocok, lebih sesuai dan memang kemungkinannya lebih baik di crypto IDX. Oke. Nah, jenis trading itu ada 3, trading saham, trading forex, dan trading komoditas ya. Sama lah ya, ini udah kalau memang yang buat yang apa di dasar-dasar sekali nih ya. Oke, sorry. Kemudian ini tren ya, ini tren ya. Ada yang namanya tren naik, ini tren naik ini ya. Kalau gambarnya nanti candlenya seperti ini tren naik, ini subway ya. Ya dia di situ-situ aja gitu ya. Nah, di situ-situ aja dia. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi kalau kayak subway ini dia. Nah, gini dia. Ini di sini aja dia. Jadi kalau ditarik supportnya, ini resistennya. Jadi dia di situ-situ aja. Nah, itu namanya sideway. Oke. Ini untuk tren menurun ini tren menurun. Kenapa kita perlu tahu tren ya? Supaya kita tidak salah mengambil dalam keputusan. Misalkan kalau dia tren naik, kalau dia sudah di posisi puncak ini ya, sudah di posisi puncak sini, ini harus kita uji apakah dia bisa breakout ke atas atau dia reverse, pembalikan. Nanti akan ada konfirmasi dari candlenya. Dari konfirmasi candlenya, terus kita lihat tren sebelumnya, terus berapa lembah, berapa gunung gitu ya. Itu nanti bisa kita tahu di slide yang ketiga nanti ya. Di yang ketiga akan kita kasih tahu kapan dia momen-momen mau breakout gitu. Jadi harus tahu dulu kita tren ini, dasar dulu ini tren ini ya. Jadi harus tahu, oh ini trennya tren naik, oh ini trennya sideways, oh trennya turun gitu. Ketika dia udah mendekati support, kemungkinan kita harus analisa dia breakout atau reverse, baik tembus ke bawah ya, menembus support, atau dia balik ke atas gitu ya. Nah, kalau tren menurun gitu juga gitu ya, pada saat tren menurun. Jadi dan di saat tren menurun pun juga selalu dia candlenya merah, semua bearish, semua enggak gitu. Jadi waktu turun dia kayak gini nih ya, kayak gini nih, ini turun ya kan, dia ada ngambil napas dulu baru turun ya. Jadi nggak langsung dia nggak langsung turunnya itu langsung gini gitu, enggak gitu. Jadi dia naik dulu turun, naik dulu turun. Nah pertanyaannya kan kita masang di mana gitu, open posisinya di mana ya? Apakah kita open posisinya di sini ya, di sini, atau open posisi di sini? Nah kalau kita open posisi di sini, open posisinya sell ya, tentu kita loss karena dia balik dulu ke atas itu. Nanti kalau kita open posisinya di sini ternyata dia sell ke bawah, berarti kita profit gitu ya. Jadi tergantung itu, makanya tadi kita bilang di slide sebelumnya, open posisinya itu, waktu untuk open posisi itu sangat menentukan juga gitu. Oke. Terus ini candle ya. Jadi kurang lebih inilah rangkuman semua candle yang ada di
nanti di aplikasinya ya. Jadi gampangnya kalau dia candle bullish hijau, kalian lihat sumbu terpanjangnya. Kalau sumbu panjangnya ke atas ya, kalau dua sumbu nih ya, kalau sumbu panjangnya ke atas berarti indikasinya naik. Kalau dia sumbu pendeknya ke bawah, indikasinya kalau sumbu panjangnya ke bawah berarti indikasinya menurun gitu ya, pelemahan buyer. Jadi kalau ini sumbu panjang ya, ini sumbu atas sama sumbu bawah. Nah, kita kalau yang bullish itu lihat candle, lihat sumbu terpanjangnya. Kalau yang bullish, kalau bearish lihat yang terpendek ya. Kalau dia dua sumbu, nah ini adalah candle yang rejection ya. Ini bentuk hammer, pin ya. Terus doji, ini doji ya. Ini candle yang rejection. Oke, nanti kalau kalian kurang paham, diulang-ulang saja videonya ya. Nanti bisa diulang-ulang. Kemudian kita masuk ke sini ya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Ini ada sumbunya, ini bodinya ya. Nah, ini ada sumbunya, sumbu atas, sumbu bawah ya. Kalau bullish lihat kalau dua sumbu ya candlenya, bullish lihat yang terpanjang. Kalau bearish yang merah lihat yang terpendek. Itu kalau dua sumbu. Kalau satu sumbu, kalau yang bullish ya, yang hijau, lihat sumbunya. Kalau sumbunya ke atas berarti indikasinya naik, kalau ke bawah indikasinya turun. Kalau bearish satu sumbu, lihat bodinya di mana gitu. Itu gampangnya. Kalau dua-dua tak bersumbu, yang bullish itu berarti pelemahan, menurun, tak bersumbu dia, hanya body aja yang ada. Kalau bearish berarti penguatan ya, jadi naik gitu. Jadi sederhana harusnya ya. Nah, ini jenis-jenis yang sering kita jumpain di puncak ataupun di dasar ya, di puncak satu tren atau di dasar satu tren. Kalau ada dua candle itu namanya bullish engulfing. Jadi kalau ini, jadi dia candle merah terus ini candle hijau ya, harusnya hijau. Ini hijau misalkan ya, candle hijau ya. Ini kan aja dulu. Ini candle hijau lebih besar dari yang candle merah di daerah bawah, maka kemungkinan dia akan mau naik. Nah, ini belum tentu kita, jangan langsung kita open buy, harus kita lihat dulu posisinya di mana ini, posisinya di ujung tren atau di bawah tren gitu ya. Nah, ada yang modelnya ini baby ya, ini dia harami ya, yang baby harami gitu ya. Ini yang mother, ini yang babynya ya. Kalau ini yang besar duluan, ini yang kalau ini yang kecil duluan daripada yang besar. Kalau ini yang besar duluan baru yang kecil. Jangan terbalik ya gitu. Oke, ini jenis-jenis candle doji ya. Doji ada seperti ini kemungkinan besar doji ini ada dua, bisa dia reverse, bisa penerusan ya, tergantung posisinya lagi. Ini dia resisten ya, tadi saya udah bilang kan, ini resisten ya. Ini supportnya di bawah nih, support ya. Ya, ini support nih kan. Oke. Terus ini dia tren tadi yang saya bilang. Jadi kalau dalam grafik dia, jadi ini satu support, ini satu support, ini satu support ya. Ini resisten. Nah, ini resistennya. Gampangnya kalau dia mau membentuk resisten, dia hijau dulu ya. Kalau mau membentuk resisten dia
hijau dulu, hijau, jadi ada gini dia, yang candle hijau. Terus habis itu ada candle merah, ya, ada masuk candle bearish, ya. Habis itu masuk candle bearish di sebelahnya, ya, di sebelahnya gini, ya, bisa nih. Oke, sebentar ya. Jadi gampangnya kalau dia ada candle di atas dia, ya, jangan terbalik nih, tandanya merah, ini merah, terus ada yang hijau di sini, ya, misalkan hijau dan merah. Nah, ini contoh, jangan kebalik ya, hijau dulu baru merah. Ini biasanya mau membentuk resisten, ya. Tapi kalau merah dulu di bawah dia, hijau di sini, ya, terus ada merah, ya, nah, ada merahnya sini, ini berarti mau membentuk support, ya. Jadi jangan terbalik, kalau hijau-hijau ya belum support itu. Jadi kalau dia merah hijau di bawah itu kemungkinan mau naik. Ini kalau hijau merah kemungkinan mau turun, gitu. Ini untuk membatas resisten, ya. Ini untuk resisten, ini untuk support, ya, di sini support. Itu, ya. Semoga kawan-kawan bisa paham lah ya yang saya maksudkan. Ini dia untuk ini, ya, untuk tren. Kemudian untuk pengambilan keputusan kapan open posisinya, ya, pada saat sudah terkonfirmasi dia untuk membentuk resisten, berarti kita open sell, ya. Sudah terbentuk misalkan ini kemungkinan besar, maka kita akan membentuk open sell. Kalau sudah terkonfirmasi dia reverse, sudah membentuk support baru, maka kita buka untuk open posisi buy, ya, karena dia kemungkinan mau naik, gitu. Ini kemungkinan mau turun. Oke, itu saja mungkin, ya, tentang video kita yang kedua ini, ya, dalam menganalisa suatu tren, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa klik like, subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Selamat siang.